Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam video perkuliahan kali ini untuk mata kuliah manajemen investasi. Ya, masih bersama saya Bapak Fahmi Kamal, SNM, dosen tetap Sekolah Tinggi Manajemen IMI. Apa kabar semua rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah dalam video perkuliahan kali ini kita dapat bersua kembali, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen IMI dan umumnya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Salam hangat dari saya, Bapak Fahmi Kamal, SNM, dosen tetap STIMA ini. Izinkan saya untuk share screen materi perkuliahan pada kali ini dengan judul Manajemen Investasi. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, ini materi kita untuk kali ini. Semoga sudah terlihat di layarnya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang manajemen investasi. Nah, sebelumnya tentunya seperti yang kita ketahui bersama, pengertian manajemen ini dengan kata lain adalah pengelolaan atau pemberdayagunaan. Itu sekelumit tentang manajemen. Nah, untuk manajemen investasi sendiri, tentunya di sini pengertiannya adalah pengelolaan secara profesional atas surat-surat berharga, baik itu saham ataupun obligasi. Karena investasi ini terdiri dari saham dan juga obligasi. Maka tentunya dalam manajemen investasi ini adalah pengelolaan yang dilakukan secara profesional guna untuk mengelola surat-surat berharga, yaitu saham dan obligasi. Selanjutnya kita lihat di sini adanya definisi investasi. Di sini ada beberapa uraian, dikatakan di sini komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yaitulah salah satu tujuan daripada investasi. Jadi menanamkan saham, menanamkan modal, ya surat-surat berharga baik itu saham ataupun obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun juga laba, profit ya di masa yang akan datang. Kemudian penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisiensi selama periode waktu tertentu. Nah, ini juga salah satu pengertian daripada investasi. Jadi penundaan konsumsi sekarang. Jadi dipergunakan terlebih dahulu, ada barangkali dengan kata lain menabung seperti itu ya, tapi uangnya akan diputar kembali. Nah ini jadi sejumlah uang yang diperuntukkan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jadi ada pengeluaran hal-hal yang sifatnya belum berguna, maka ditunda penggunaannya. Ya, ditunda penggunaannya untuk dimasukkan dana tersebut ke dalam investasi. Investasi ini harus dibedakan dari spekulasi. Ya, memang ya. Karena investasi ini benar-benar untuk dikelola dananya untuk kemudian diputar kembali. Gunanya adalah untuk mencari atau mendapatkan profit. Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Yaitu spekulasi. Kalau untuk investasi tentu berbeda, ya halnya berbeda hal dengan
investasi. IRS di sini Internal Revenue Service mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih dari 6 bulan. Nah ini ya. Jadi investasi ini memang dikelola secara profesional, ya, dananya tidak boleh diambil begitu saja selama kurun waktu lebih dari 6 bulan. Jadi biarlah uang tersebut dikelola secara benar untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Adapun bagaimana cara mengelolanya itu tergantung daripada yang menerima investasi tersebut. Dalam arti pihak-pihak yang diberikan kewenangannya dalam mengelola investasi yang ditanamkan oleh para investor. Investasi ini dapat dilakukan pada aset real, yaitu ada tanah, emas, bangunan, dan aset finansial lainnya, seperti saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif, ya, yang biasa diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang. Ya, nah ini untuk definisi investasi itu sendiri. Jadi dapat dilakukan pada aset real, ya, aset yang sebenarnya dan memang benar adanya. Seperti ada tanah, emas, bangunan, ya. Ini adalah aset real yang dapat dikelola asetnya tersebut ke depannya. Dan insya Allah tidak akan rugi karena harga tanah, emas, bangunan, ya, rumah ataupun apapun itu, ya, tentunya harga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tentu akan selalu naik mengikuti perkembangan nilai mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Nah ini, jadi itu aset real. Sedangkan aset finansial lainnya ada saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif. Nah ini memang jenisnya adalah uang tentunya, ya, finance, berupa uang, finance ini. Nah inilah hal-hal yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan juga pasar uang. Ya, pasar modal seperti adanya Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan. Kemudian ada tujuan berinvestasi. Ya, tujuan berinvestasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan, yaitu dengan berinvestasi dana yang tidak dikonsumsi sekarang diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Nah ini karena sudah diendapkan, ya, uangnya atau dananya tersebut, dana tersebut sudah diendapkan, kemudian juga dikelola secara profesional bagi mereka yang dipercaya diberikan kewenangan untuk mengelola investasi tersebut, maka diharapkan tentunya dana ini bisa memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain, ada keuntungan yang didapat, ada keuntungan yang diperoleh dari investasi yang telah ditanamkan. Kemudian tujuannya berinvestasi juga antara lain yaitu menghindari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena pengaruh inflasi. Nah ini resiko penurunan nilai kekayaan. Kalau seseorang atau seorang karyawan penghasilannya hanya menerima gaji saja dan tidak ada investasi lain, hanya menerima pendapatan berupa penghasilan per bulan atau juga yang disebut sebagai gaji pokok, ya, dan kemudian menggunakan gaji pokok tersebut guna untuk menafkahi keluarga, tentu ini akan habis dengan sendirinya. Tapi jika uang ada dari gaji pokok tersebut kemudian ada sedikit disisihkan guna untuk berinvestasi, maka tentunya investasi ini insya Allah tidak akan ada penurunan nilai kekayaan karena mengikuti pergerakan daripada mata uang asing, khususnya mata uang dolar Amerika Serikat. Dan selalu akan diputar tentunya investasi ini guna untuk memajukan ataupun juga memperoleh keuntungan dari saham ataupun obligasi yang ditanamkan. Jadi dalam hal ini antara lain tujuan berinvestasi menghindari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena adanya pengaruh inflasi. Karena memang inflasi ini selalu terjadi di belahan negara manapun. Dari mulai inflasi ringan, inflasi sedang, dan juga inflasi berat.
Dan itu akan selalu terjadi ya di belahan negara manapun. Kemudian slide berikutnya ada bentuk investasi. Nah, bentuk investasi ini ada investasi properti dan juga ada investasi ekuitas. Di mana pada investasi properti ini adalah dalam bentuk emas, ya, tanah, rumah ataupun bangunan, ya, yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang karena mengikuti perkembangan atau pergerakan dari dolar Amerika Serikat. Jadi insya Allah akan selalu naik, minimal tetap ya harganya. Tapi itu juga tidak akan lama bertahan tetap, selalu akan kembali naik. Nah, itulah kalau kita berinvestasi di bidang properti. Ya, seperti itu kondisinya. Kemudian ada investasi ekuitas. Nah, pada investasi ekuitas ini adalah investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Ya, dalam B ataupun tidak. Ini adalah investasi ekuitas. Ya, Bursa Efek Indonesia. Dahulunya ada dua kita ya, ada Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Kemudian tahun 2007 kalau tidak salah mereka merger ya ataupun juga menyatu menjadi Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, sampai sekarang ini cukup berkembang tentunya ya. Nah, inilah investasi ekuitas. Kemudian ada produk investasi. Nah, produk investasi ini dengan pendapatan tetap atau istilahnya fixed income investment. Contohnya di sini adalah deposito dan juga tabungan. Nah, ini tentunya salah satu contoh ataupun juga produk-produk investasi yang ada. Deposito dan tabungan. Kedua-duanya juga sama caranya, yaitu menabung. Ya, dalam periode sekian jangka waktunya. Ya, jadi deposito ini minimal paling tidak 6 bulan tidak boleh ditarik uangnya. Ya, dan dalam waktu 6 bulan akan terlihat berapa keuntungan atau profit yang terjadi. Nah, kalau tabungan kita menabung, suatu saat bisa diambil uangnya. Ya, tanpa ada jangka waktu kapan boleh diambil ataupun kapan tidak boleh diambil. Kalau tabungan tentu tidak ada syarat seperti itu. Ini adalah produk investasi dengan pendapatan tetap atau istilahnya adalah fixed income investment. Kemudian ada produk investasi pertumbuhan. Istilahnya adalah growth income investment. Ini merupakan hasil tidak pasti sesuai harga pasar. Contoh emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan mata uang asing. Ini produk investasi dalam hal pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dalam hal keuangan. Hasilnya memang tidak pasti, ya, sesuai harga pasar. Tetapi yang perlu diketahui seperti emas, tanah, bangunan, ya, barang biasanya sampai dengan emas, tanah, bangunan ataupun rumah. Ya, banyak orang yang berinvestasi pada hal-hal tersebut, ya. Kenapa demikian? Karena harganya insya Allah selalu naik, walaupun harga tidak pasti berapa kenaikannya. Karena selalu mengikuti perkembangan daripada kurs valuta asing. Dalam hal ini adalah dolar Amerika Serikat. Ya, termasuk juga barang koleksi yang lain ya. Misalkan mobil mobil antik, mobil zaman dahulu, itu juga harganya akan sangat bernilai. Ya, barang-barang koleksi seperti itu ataupun mata uang asing lainnya. Intinya adalah selalu mengikuti kemana kurs valuta asing, dalam hal ini pergerakan dolar Amerika Serikat. Ini ya produk investasi. Kemudian yang perlu diketahui juga ada jenis investasi. Nah, di Indonesia ini terdapat 5 jenis investasi yang sangat populer di kalangan para investor. Yaitu yang pertama ada deposito berjangka atau deposito bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Ya, deposito berjangka. Jadi deposito bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa kan. Memang tentunya dalam deposito
bunganya akan selalu lebih tinggi apabila kita mendepositokan modal kita atau harta kita kepada pihak bank. Dan ada jangka waktunya tidak boleh diambil. Nah, itu tergantung kebijakan banknya. Ada yang 6 bulan baru boleh diambil, ada yang setahun. Ya, semuanya ada surat perjanjiannya, ada kerjasamanya. Ya, dari pihak bank sendiri yang akan mengeluarkan ketentuan daripada deposito yang berlaku pada bank tersebut. Kemudian ada emas ataupun logam mulia. Ini juga jenis investasi yang populer di kalangan investor. Ya, emas, logam mulia. Kemudian ada properti yang ketiga. Ya, yang ketiga properti bisa berupa tanah, bangunan, rumah, ataupun gedung bertingkat. Ini adalah properti yang bisa diinvestasikan oleh para investor agar mereka memperoleh penghasilan ataupun juga memperoleh laba, keuntungan yang didapat dari hasil investasi tersebut. Kemudian yang keempat berupa saham, dan juga yang kelima peer-to-peer. Peer-to-peer lending atau platform pinjaman dana dari investor yang akan diberikan kepada UKM yang menjadi peminjam. Nah, ini biasanya peer-to-peer lending ini diberikan oleh pemerintah, ya, diberikan kepada UMKM. Ya, mereka yang membuka usaha, kemudian memerlukan modal, meminjam dana kepada pemerintah biasanya akan diberikan. Karena sekarang UMKM memang sedang digalakkan ya oleh pemerintah guna untuk dapat mempercepat laju perekonomian. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, inilah 5 jenis investasi yang populer di kalangan para investor. Kemudian slide berikutnya ada dasar keputusan berinvestasi. Ya, dasar keputusan berinvestasi, yaitu ada return atau imbal hasil istilahnya. Ya, nah imbal hasil ini merupakan tingkat keuntungan investasi, ya, yang merupakan kompensasi atas opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Nah, ini tingkat keuntungannya, istilahnya adalah return. Jadi imbal hasil atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari hasil berinvestasi. Kemudian ada expected return versus realized return. Ya, ekspektasi daripada return tersebut, imbal hasil, ya, melawan daripada imbal hasil realisasinya. Jadi realisasi yang terjadi, realnya seperti apa? Apakah benar ya? Jadi ekspektasinya seperti apa, kenyataannya bagaimana? Apakah sudah sesuai gitu ya? Nah, di sini ada risk atau risiko. Di mana di sini ada kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual. Ya, jadi perbedaan tersebut yang diharapkan tentunya realisasinya justru lebih besar. Ya, kalaupun tidak lebih besar, paling tidak sama perkiraannya sesuai seperti ekspektasi returnnya. Jadi ekspektasi return sama dengan realized return. Jadi diharapkan sama. Jadi tidak ada kerugian di dalamnya. High risk, high return ya. Jadi resiko tinggi, tentunya juga imbal hasilnya juga diharapkan akan juga tinggi. Karena tentunya yang namanya investor menanamkan investasi berharap tentunya akan mendatangkan keuntungan ataupun profit di dalamnya. Kita lihat di sini risiko berinvestasi, ya, turunnya nilai investasi. Kemudian kesulitan menjual produk investasi. Nah, ini resiko-resikonya. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi turunnya nilai investasi. Nah, inilah resikonya. Jika pada suatu masa ya nilai investasi ini akan turun jika nilai dolar juga turun gitu ya. Jadi dengan kata lain barangkali ada situasi dan kondisi perekonomian di suatu negara ataupun secara
secara berkelanjutan, secara keseluruhan gitu ya, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti salah satu contohnya ketika terjadinya COVID beberapa tahun yang lalu. Dari 2020 sampai dengan awal 2022 ya, kurang lebih hampir 2 tahun kita mengalami musibah COVID-19 ya, yang mengakibatkan turunnya nilai investasi, turunnya nilai kurs valuta asing, kemudian juga berbagai macam perusahaan pada akhirnya tutup ya, gulung tikar, kemudian banyak karyawan yang di PHK. Nah, inilah yang terjadi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia, di negara-negara di dunia yang mengalami nasib yang serupa. Ya, adanya COVID sehingga terjadi musibah seperti itu ya. Dan pada saat itu juga terjadi penurunan nilai investasi. Kemudian juga kesulitan menjual produk investasi karena memang tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan apapun, tidak boleh karyawan masuk kerja kantor. Ya, kalaupun ada aktivitas perkantoran dilakukan dengan Zoom meeting. Jadi di rumah, tidak boleh ada pertemuan secara langsung. Nah, inilah ya yang terjadi yang mengakibatkan hampir semua instansi pemerintah ataupun swasta, khususnya swasta ya, mengalami kebangkrutan, gulung tikar. Nah, ini. Kemudian ada yield yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Yield ini adalah keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi surat berharga yang diterima oleh penanam modal. Nah, ini adalah yield. Ya, yield yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Kemudian ada proses keputusan investasi. Ya, penentuan tujuan investasi ini adalah tergantung kepada investor, misalnya memperoleh penghasilan pada usia pensiun. Nah, ini adalah target ya, ataupun pilihan dari investor tersebut ketika menanamkan investasi. Ya, kemudian penentuan kebijakan investasi, di mana di sini penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek investasi, apakah saham, deposito ataupun juga bangunan. Ya, alokasinya di mana? Jadi investasi ini ditanamkan di mana? Ya, lokasi tempat keberadaan daripada saham, deposito atau bangunan tersebut dilakukan. Misalkan di suatu daerah yang tentunya daerah tersebut jelas adanya, tidak fiktif. Ya. Kemudian ada pemilihan strategi portofolio, di mana di sini adanya strategi portofolio aktif melawan strategi portofolio pasif. Nah, ini tentunya yang paling baik adalah strategi portofolio aktif, ya, jelas adanya sehingga tidak merugikan daripada para investor ataupun mereka yang mengelola investasi yang dipercaya oleh para investor. Kemudian pemilihan aset dalam portofolio, mencari kombinasi portofolio yang paling efisien. Mana yang paling efisien, yang paling murah tapi tidak merugikan. Kemudian adanya pengukuran dan evaluasi kinerja dari portofolio itu sendiri, yaitu melakukan benchmarking, yaitu biasanya dilakukan dengan membandingkan dengan indeks portofolio pasar. Ini adalah membandingkan, ya, perbandingannya seperti apa, dan itu wajar jika dilakukan adanya benchmarking ini. Kemudian ada cara mengurangi risiko investasi. Tentunya risiko investasi biasa lazim terjadi, tapi bagaimana caranya kita mengurangi risiko tersebut sehingga tidak berkelanjutan? Yaitu pertama memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil. Nah, kita lihat uraian-uraiannya ya, ataupun juga kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam surat keterangan atau surat perjanjian ya dari investor ataupun juga dari mereka yang mengelola investasi tersebut. Maka dalam hal ini memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil, diupayakan jangan mengalami kerugian yang sangat berat, gitu ya, yang sangat besar. Maka yang paling baik bagi investor yang masih awam dan baru melakukan investasi,
misalkan di berbagai perusahaan yang mereka percayai, nah itu boleh-boleh saja, tapi yang harus diingat adalah jangan terlalu besar ya investasi yang ditanamkan, dan juga dilihat tentunya bagaimana investasi yang kita tanamkan pihak tersebut amanah atau tidak. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai nantinya di belakang hari terjadi kerugian yang sangat besar. Kemudian lakukan diversifikasi portofolio, yaitu melakukan investasi pada berbagai produk. Ya, ini jadi tidak hanya cuma satu gitu ya. Investasi dilakukan walaupun hanya sedikit jumlahnya, tapi dilakukan pada berbagai produk ataupun juga berbagai tempat. Nah, ini boleh-boleh saja dilakukan. Jadi jika pada satu tempat ternyata mengalami kerugian ataupun juga mengalami hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan di tempat lain mengalami laba ataupun juga profit. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Nah, ini harus rajin-rajin bertanya kepada pihak pasar modal. Ya, bagaimana sejauh mana investasi yang ada pada pasar modal tersebut, kinerjanya seperti apa. Maka seorang investor sebelum menanamkan investasinya, maka harus cari tahu terlebih dahulu ya, bagaimana pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi tersebut sejauh ini, apakah tetap mengalami profit atau tidak. Maka ini harus dicari tahu dulu terlebih dahulu. Nah, pada slide ini kita bahas sedikit tentang pasar modal, karena memang investasi ada kaitannya dengan pasar modal. Ya, sedikit ulasan tentang pasar modal. Ya, pasar modal yang kita ketahui bersama itu ada pada Bursa Efek Indonesia, ya di Jakarta ini. Nah, di sini ada financial market ya, atau financial market. Yang pertama ada money market, kemudian juga ada capital market. Ya, di sana sudah ada contohnya. Money market ini kurang dari 1 tahun. Contohnya ada call money, ada interbank loan, dan falas. Capital market ini adalah lebih daripada 1 tahun. Contohnya di sini ada saham, obligasi, produk derivatif, dan lain sebagainya. Ya, apakah 1 tahun, atau 6 bulan, atau 2 tahun, atau 5 tahun, ini semuanya adalah kebijakan dari capital market tersebut. Kemudian manfaat pasar keuangan, ada alternatif investasi. Melalui pasar keuangan, investor dapat menghasilkan yield, ya, keuntungan atas aktivitas investasi tersebut. Itu wajar terjadi ya. Yang kedua, alternatif pendanaan. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana pasar keuangan dapat menjadi sumber pendanaan tentunya. Ya, ini manfaat dari pasar keuangan. Nah, kemudian ada instrumen di pasar modal. Instrumen dalam pasar modal ini disebut sebagai efek. Ya, efek dapat berupa saham, ya, bukan kepemilikan perusahaan. Berarti dalam hal ini ada investor yang menanamkan saham di dalamnya. Obligasi berupa bukti hutang kepada masyarakat jika memiliki hutang. Ini ada bukti right, hak untuk membeli saham. Ada bukti waran, hak untuk membeli saham, yaitu bukan pemegang saham lama. Nah, ini ya. Kemudian ada produk turunan derivatif, contohnya di sini ada indeks harga, indeks saham dan obligasi untuk tujuan spekulasi. Nah, ini adalah instrumen yang ada pada pasar modal. Nah, jenis-jenis pasar modal ini ada 4 hal. Ya, pasar modal pertama yaitu perdana, di mana di sini dikatakan sarana bagi perusahaan untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kali kepada masyarakat. Pasar modal kedua atau sekunder ini adalah sarana jual beli efek antar investor dan harga dibentuk melalui perantara efek. Jadi ada perantaranya dalam hal ini. Nah, pasar ketiga ini adalah sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker, yaitu sebagai anggota bursa. Nah, inilah kegiatan yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia. Pasar keempat adalah sarana jual beli efek antar investor tanpa perantara. Ya. Nah, kesemuanya ada ketentuan-ketentuannya yang dilakukan sesuai dengan kebijakan daripada pasar modal tersebut.
Nah, sistem bursa efek di sini ada dua, yaitu ada unit sistem, bursa efek yang berdiri sendiri. Contohnya di sini ada investor retail dan juga pedagang reksadana. Itu ya untuk unit sistem. Kemudian ada brand system, yaitu bursa efek dengan memiliki kantor pusat dan cabang-cabang, yaitu ada pada Bursa Efek Indonesia. Dan Bursa Efek Indonesia ini ya merupakan merger dari Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Nah ini ya, ini sekilas tentang pasar modal ataupun juga bursa efek. Baik itu ya. Terima kasih. Ya, berarti materi sudah selesai. Saya stop share dahulu. Ya, baik ya para mahasiswa yang saya banggakan. Demikian paparan saya, pemaparan dari pembahasan daripada manajemen investasi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang di seluruh penjuru tanah air, khususnya juga mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen IMI, di mana tempat saya mengajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bersua kembali pada video-video perkuliahan selanjutnya, insya Allah. Ya, sampai jumpa kembali. Ya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses buat para mahasiswa di seluruh tanah air. Terima kasih.